Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang statistika inferensial. Nah, di dalam statistika inferensial nanti, kita juga akan belajar tentang konsep statistik dan peluang, konsep variabel acak, fungsi probabilitas, dan fungsi distribusi binomial. Oke, jadi sebelum kita belajar lebih luas tentang distribusi binomial, pada bagian ini kita akan belajar terlebih dahulu mengenai statistika, khususnya statistika inferensial dan juga peluang. Nah, apa itu statistika inferensial? Jadi, statistika inferensial ini merupakan statistika yang digunakan untuk mengeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Nah, fungsinya sendiri, jadi untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi. Untuk jenis dari statistika inferensial sendiri itu ada dua. Yang pertama ada statistika parametrik dan yang kedua ada statistika non-parametrik. Nah, perbedaannya untuk statistika parametrik ini lebih mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, apakah data itu tuh menyebar secara normal atau tidak. Nah, kalau untuk statistika non-parametrik di sini tuh lebih statistikanya itu lebih bebas. Nah, mengapa kok bebas? Karena statistika non-parametrik ini itu tidak memperhatikan nilai dari parameter populasi itu sendiri. Oke, jadi misalkan di sini ada 30 orang yang akan kita ukur berat badannya. Misalkan untuk orang pertama berat badannya 51 kg, lalu orang kedua 60 kg, orang ketiga 55 kg, kemudian orang yang keempat 48 kg dan seterusnya. Nah, biasanya untuk menghitung rata-ratanya itu kan menggunakan rumus X1 plus X2 plus X3 plus dan seterusnya sampai X ke 30, kemudian dibagi dengan banyaknya orangnya kan dari 30. Nah, misalkan di sini kita memperoleh hasil rata-ratanya itu 55,8. Nah, yang seperti ini itu disebut dengan statistika deskriptif. Nah, untuk statistika inferensial di sini itu hanya diambil beberapa sampel saja dan diambilnya itu secara acak. Misalkan di sini ada orang berat badannya itu 60 kg, kemudian ada di sini 50 kg, lalu di sini 50 kg juga, kemudian ada 40 kg, dan di sini 60 kg. Nah, kalau untuk statistika inferensial, karena diambilnya secara acak, jadi misalkan kita ambil yang 60, ambil 50 kg, lalu 40 kg, dan 60 kg. Nah, di sini dibagi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan di sini hasilnya ada X gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai statistika inferensial karena dia ini datanya itu diambil secara acak dan hanya beberapa sampel aja. Nah, jadi nilai rata-rata dari 5 orang ini itu sudah mewakili dari rata-rata 30 siswa yang ada. Meskipun statistika inferensial ini tuh kurang akurat jika dibandingkan dengan statistika deskriptif, tetapi statistika inferensial ini tuh bermanfaat banget kalau misalkan kita mau menghitung rata-rata jika populasinya itu besar. Oke, untuk peluang di sini kita langsung masuk aja ke contoh soal. Misalkan Diana ingin mencari peluang mata nado 5, langsung aja dilihat di tabel. Berarti peluangnya 1/6. Yang pertama, kita belajar tentang konsep variabel acak. Jadi variabel acak ini merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan, kemudian digambarkan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Variabel acak ini dinyatakan dengan huruf besar atau kapital, misalnya X kapital, Y kapital, dan seterusnya. Nah, baru nilainya variabel acak ini dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X kecil, Y kecil, dan seterusnya. Jadi variabel acak ini ada dua, ada variabel diskrit dan variabel kontinu. Secara definisi sederhananya, variabel diskrit ini nilai-nilai yang dapat dihitung. Semisal contohnya adalah bilangan asli kurang dari 5.
jelas hasilnya 4, 3, 2, 1, 0 karena bilangan asli sendiri dimulai dari 0. Dan dia juga hanya dapat berisi nilai yang terpisah dengan jelas. Juga merupakan hasil dari suatu perhitungan, jadi nilainya berupa bilangan yang real. Nah, ini ada beberapa contoh di grafik. Ada pelemparan dadu, pelemparan keping uang logam, pengambilan kelereng dalam kantong, di mana kemungkinan nilai variabel acaknya itu tentu, jelas, dan real bilangannya. Berbeda dengan variabel kontinu, dia itu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Misal contohnya adalah bilangan asli yang lebih dari 5. Ada 6, 7, 8, 9, 10, ratusan, ratusan ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu, dan sebagainya sampai tak terbatas. Variabel kontinu ini umumnya adalah hasil dari pengukuran. Jadi kalau tadi diskrit kan hasil dari perhitungan. Kalau kontinu dia hasil dari pengukuran. Contohnya adalah pengukuran suhu tubuh, pencatatan waktu, kemudian berat badan, dan sebagainya. Variabel kontinu ini berisi satu dari sekian banyak nilai yang jumlahnya tak hingga dalam batas tertentu. Seperti tadi pada contoh di awal. Kemudian jika dia digambarkan pada garis interval akan berupa titik-titik yang saling tersambung sehingga dapat membentuk suatu garis. Biar kalian lebih paham lagi perbedaan mengenai variabel diskrit dan kontinu, jadi di sini aku sediain grafik perbandingan antara kedua variabel tersebut. Ini juga beberapa sudah aku jelasin kan tadi. Nah, mungkin ini di bagian perbandingan klasifikasi tentang non-tumpang tindih dan tumpang tindih yang belum aku jelasin. Jadi tumpang tindih ini terjadi ketika rentang nilai atau interval dari dua atau variabel atau lebih variabel kontinu yang memiliki daerah sama atau bersinggungan. Dalam kata lain, tumpang tindih itu terjadi ketika beberapa nilai dari satu variabel bisa muncul pada rentang nilai atau interval dari variabel yang lainnya. Misal, kita membandingkan tinggi badan cowok dan cewek di kelas IPA 8 gitu ya. Nah, dua kelompok tersebut ini bisa saja tumpang tindih karena beberapa cowok itu memiliki tinggi yang sama atau bahkan lebih rendah dari beberapa yang cewek sehingga terdapat daerah tumpang tindih pada interval tinggi badan antara kedua kelompok tersebut. Oke. Next. Di sini ada gambar garis interval variabel diskrit dan kontinu. Nah, kalau diskrit ini kan deretan titik-titiknya saling berpisah ya. Kalau kontinu dia saling tersambung dan bahkan dia akan membentuk suatu garis. Grafik variabel diskrit dapat terpisah-pisah karena hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu dan terbatas. Jadi misalnya kita punya variabel diskrit yang hanya bisa ambil nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka grafik variabel tersebut akan punya titik yang terpisah-pisah sesuai setiap titik yang mewakili nilai dari variabel tersebut. Beda dengan kontinu karena tadi dia kan dapat memiliki nilai yang berada dalam rentang sangat luas dan berkelanjutan. Jadi dia pasti akan saling berkontinuitas. Gimana itu? Nah, misal kita punya variabel berat badan nih, ngambil variabel berat badan. Dan nilai-nilai berat badan tersebut berkisar dari 0 sampai ribuan kilogram. Maka setiap nilai di antara kedua nilai tersebut itu juga pasti merupakan nilai yang mungkin. Ya 0,12, 0,165, 2, sekian, 100, sekian, 901,75, seterusnya hingga tak terbatas sampai pada batas tertentu. Oleh karena itu, grafik variabel kontinu perlu disambungkan untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai antara titik-titik data yang diamati juga merupakan nilai yang mungkin dan tidak ada nilai yang terlewatkan di antara titik-titik tersebut. Gitu guys, makanya namanya variabel kontinu. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas distribusi peluang variabel acak diskrit. Misalkan peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan P X besar sama dengan X kecil. Contohnya, nilai-nilai X besar yang dinyatakan dengan banyak bola masuk ke ring basket pada percobaan melempar bola sebanyak 3 kali. Ingat ya, X besar itu banyak bola yang masuk ke ring basket dan melemparkannya sebanyak 3 kali. Nah, berikut adalah cara mengerjakannya. Jadi, di sini saya membuat tabel nilai X titik sampel dan banyak anggota. Jadi untuk yang nilai X itu ada 0, 1, 2, 3. Untuk yang 0 itu maksudnya dari 3 kali melempar dia sama sekali gak ada yang masuk ke ring. Jadi titik sampelnya GGG, banyak anggotanya 1. Terus untuk yang X-nya sama dengan 1 itu bisa percobaan yang pertama masuk, yang lainnya enggak, percobaan yang kedua, atau percobaan yang kedua
masuk, yang lainnya enggak, atau bisa juga percobaan yang ketiga masuk, yang lainnya enggak, sehingga ada 3 anggota. Terus kalau yang X-nya sama dengan 2, berarti bisa yang pertama nggak masuk, yang lainnya masuk, terus bisa yang kedua nggak masuk, yang lainnya masuk, atau yang ketiga nggak masuk, yang lainnya masuk. Jadi ada 3 anggota juga. Terus yang X-nya sama dengan 3, berarti dari ketiga kali melemparkan bola, ketiga-tiganya masuk, sehingga banyak anggotanya ada 1. Nah, terus buat nyari peluangnya, kita harus terlebih dahulu menentukan NS. Nah, karena dia itu peluang ketika kita sekali melemparkan kan ada 2 kemungkinan, bisa masuk atau nggak masuk. Jadi ada 2 kemungkinan kan. Terus karena dilakukannya sebanyak 3 kali, jadinya dipangkati 3, sehingga NS-nya sama dengan 8. Terus peluang muncul GGG itu tinggal N1 dibagi NS, yaitu 1/8. Terus peluang muncul GGS, GSG, dan SGG itu F1 sama dengan peluang ketika S besar yang sama dengan 1 sama dengan 3/8. Begitu juga ketika F2 3/8 dan F3 1/8. Nah, kan kita sudah dapat tuh F0 berapa, F1 berapa, F2 berapa, F3 berapa. Kita bisa merubahnya dalam bentuk tabel dan juga grafik. Nah, kalian bisa mencermatinya di gambar berikut ya. Sedangkan kalau yang kiri itu, dia merupakan fungsi distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk persamaan fungsi. Jadi fx-nya tadi disama dengankan, kita kasih kurung kurawal, terus baris-barisnya itu ada berapa saja nilai fx yang sudah kita dapatkan tadi. Kan ada 0, 1/8 sama 3/8. 0 untuk x yang lain, 1/8 untuk x sama dengan 0 atau x sama dengan 3, dan 3/8 untuk x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Di sini kalau kita perhatikan 0, 1/8 sama 3/8 itu lebih besar atau sama dengan 0 kan. Terus mereka juga semuanya kurang dari sama dengan 1. Dan kalau kita jumlahkan semuanya, F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, dari situ kita dapat memperoleh sifat-sifat peluang nilai variabel acak diskrit sebagai berikut. Misalkan, X adalah suatu variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3 sampai Xn. Dan fxi merupakan peluang nilai variabel acak X dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Dan fxi memenuhi 2 sifat berikut. Jadi kalau kalian melakukan perhitungan, terus perhitungan kalian tidak cocok dengan 2 sifat ini, dapat dipastikan perhitungan kalian salah ya.